Paling Perdana. Pesawat Boeing 737 seri MAX 8 milik maskapai Korean Airlines sempat alami terjun bebas hingga lebih dari 26.000 kaki selama 15 menit. Kejadian ini terjadi pada Sabtu lalu. Penerbangan KE-189 membawa 125 orang penumpang dari Bandara Incheon Seoul menuju Taichung di Taiwan. Berangkat pukul 16.45 waktu setempat. 15 orang alami nyeri pada gendang telinga serta 13 diantaranya dibawa ke rumah sakit setelah pesawat memutuskan untuk kembali ke Incheon. Insiden ini menambah panjang daftar buruk yang dialami oleh pesawat Boeing 737 seri MAX, termasuk kecelakaan maut yang dialami oleh Lion Air JT610 tahun 2018 serta Ethiopian Airlines 302 tidak lama setelah. Selamat malam Indonesia. Kevin Manoy menghantarkan rangkaian informasi faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi hari ini, Senin 24 Juni 2024. Pebisnis sekaligus mantan Menteri BUMN Tanri Abeng meninggal dunia. Menteri Dalam Negeri tunjuk Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumut. Istana luncurkan logo HUT RI ke-79. Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng meninggal dunia pada Minggu 23 Juni dini hari di RS Medistra Jakarta. Pebisnis yang lahir di Selayar memiliki segudang pengalaman di bidang manajerial, termasuk mencatatkan laba berlipat di perusahaan yang ia mimpin. Beberapa di antaranya multi-bintang serta Bakri and Brothers. Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN zaman Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di news.dmnetwork.my.id. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengangkat Agus Fatoni sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara atau GUPSU. Ex-PJ Gubernur Sumatera Selatan ini menggantikan Hasanuddin. Andika Rizky Rehansyah melaporkannya untuk Anda. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian resmi mengangkat Agus Fatoni menjadi penjabat atau PJ Gubernur Sumatera Utara menggantikan Hasanuddin. Sebelumnya Agus Fatoni menjabat sebagai PJ Gubernur Sumatera Selatan. Kepala Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sumatera Utara Haryanto Butar-Butar menyebut bahwa ia membenarkan soal pergantian ini. Pelantikan tersebut bakal berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Dalam surat undangan pelantikan yang diterima, undangan pelantikan dari Mendagri tersebut bernomor 100.2.1.3 /2817 Terdapat 3 PJ Gubernur yang akan dilantik. Ketiganya adalah PJ Gubernur Sumatera Utara, PJ Gubernur Sumatera Selatan, dan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hasanuddin sendiri dikabarkan bakal dirotasi menjadi PJ Gubernur NTB, menggantikan Lalu Gita Aryadi. Pelantikan tersebut berlangsung di Sasana Bakti Praja atau SBP lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Pelantikan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kementerian Keuangan mencatat adanya defisit pada APBN 2024. Ini terjadi seiring menurunnya pendapatan negara yang diiringi belanja negara yang lebih besar. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN mencatat defisit 21 triliun rupiah atau setara 0,10% dari PDB. Penurunan pendapatan negara terjadi pada seluruh pos,
seperti pajak yang turun 8,4%, setoran bea cukai 7,8%, serta penerimaan negara bukan pajak 3,3%. Kontras dengan pendapatan negara, belanja negara meningkat hingga 34,4% dari target APBN. Walau masih mencatatkan defisit, Sri Mulyani yakin bahwa saat ini APBN masih on track dengan target yang sudah ditetapkan. Sebuah konser musik bernama Lentera Festival 2024 yang digelar di lapangan sepak bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Minggu berlangsung ricuh hingga terjadi aksi pembakaran panggung acara. Kericuhan terjadi akibat para penonton emosi usai bintang tamu dalam konser tersebut tidak hadir gara-gara pihak panitia belum melakukan pembayaran. Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan peristiwa kericuhan berlangsung sekitar pukul 7 malam. Beberapa waktu sebelumnya, para penonton antusias menanti bintang tamu acara seperti Phil Koplo, Guyon Waton, dan NDX AXA. Akan tetapi, setelah beberapa menit menunggu, bintang tamu yang dinanti tidak muncul dan juga konser tidak kunjung digelar. Mengetahui acara yang dinanti urung digelar, para penonton akhirnya larut dalam emosi dan berbondong-bondong melakukan pelemparan ke panggung lalu membakar panggung karena merasa dirugikan. Pasalnya mereka sudah mengeluarkan uang sebesar 115.000 per orang untuk membeli tiket konser. Polisi sempat kewalahan untuk meredam emosi para penonton yang kecewa. Namun setelah dilakukan berbagai mediasi dan pemahaman, para penonton akhirnya mau membubarkan diri sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan kondisi di lokasi kembali kondusif. Ucu mengatakan, pihaknya bakal mencari panitia Lentera Festival 2024 usai insiden tersebut. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengungkapkan gangguan di pusat data nasional terjadi akibat serangan cyber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta US dollar. Kami kutip dari CNBC Indonesia, Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan, PDN down akibat serangan cyber yang memanfaatkan ransomware Brainkeeper atau Brain 3.0. Hinsa juga menjelaskan bahwa BSSN, Kemenkominfo, dan Telkom Sigma masih terus berusaha memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan enkripsi yang membuat data di PDN tidak bisa diakses. Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko mengatakan bahwa pelaku serangan siber yang menyandra data meminta tebusan senilai 8 juta US dollar kepada pengelola PDN. Hingga saat ini, Telkom Sigma sebagai pengelola bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas di dalam dan luar negeri masih melakukan penyelidikan atas tindakan penyanderaan data ini. Data center yang diserang adalah Pusat Data Nasional Sementara yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional Permanen yang masih dalam proses pembangunan. Pusat Data Nasional Sementara ini terletak di 2 lokasi yaitu Jakarta dan Surabaya, serta dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan terjadi pada PDNS yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Pangerapan membeberkan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi terdampak baik pusat maupun daerah. Adapun pelayanan instansi yang menggunakan data PDN berangsur pulih. Instansi yang terdampak telah merelokasi data mereka di PDNS. Demikian DNP Evening News malam ini. Ikuti terus perkembangan informasi yang faktual dan terkini setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Kritik dan saran juga dapat Anda layangkan melalui surel di redaksi online @dnpmedia.my.id. Terus perbarui informasi terbaru di news.dmnetwork.my.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.